Tiada artinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang terlalu besar, terlalu ajaib. Setiap hari Kau berikan pengalaman-pengalaman. Engkau Allah yang besar. Kami boleh bangga untuk setiap keperkasaan-Mu, untuk semua karya-karya ajaib-Mu yang tidak pernah mengecewakan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Amin, amin. Kita berdiri bersama dan katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonakku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkata Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu memberkati kami. Perkara-perkara ajaib Engkau kerjakan, hingga kami terlalu kagum. Setiap hari Kau sertai kami. Pekerjaan kami Kau berkati, keluarga kami Kau cukupkan, anak-anak kami tidak kekurangan. Semua karena Engkau terlalu besar dan terlalu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berkata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonakku.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu pagi hari ini kembali. Berkati kami untuk melangkah hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Kita lanjut pada pagi ini dengan suratan Yudas. Tidak berpatsal, hanya satu patsal, tetapi apa yang Yudas tuliskan, ia adalah seorang hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus, yang dikasihi dalam Allah Bapa, menuliskan beberapa ayat yang sehubungan dengan akhir zaman. Menarik sebab belum pernah dilihat oleh Yudas. Belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Dan Yudas pun tidak pernah melihat. Merupakan penglihatan yang dituliskan dalam patsal yang unik, hanya satu patsal. Ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang menyusup di tengah-tengah kamu. Perkataan Yudas untuk saudara-saudaraku yang kekasih. Untuk apa yang dihadapi oleh kita yang hidup di akhir zaman. Kita tidak melihat suratan ini ditujukan kepada jemaat yang mana. Saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 25, tidak ada ditujukan kepada jemaat siapa, tidak ada. Tapi yang sudah pasti ditujukan untuk kita, kepada kamu, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 3, aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Ada yang menarik di penglihatan Yudas. Pada saat-saat dituliskan suratan ini bagi kita yang hidup di akhir zaman, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Suratan Paulus ada sasarannya. Untuk jemaat di Roma, untuk jemaat di Efesus, untuk jemaat di Kolose, untuk jemaat di Tesalonika, dan masih banyak 13 suratan Paulus, tapi punya sasaran. Tidak dengan Yudas. Tidak ada tulisan kepada jemaat Bulak Serai, nggak ada. Mungkin Yudas tidak pernah kenal. Tapi ditujukan kepada orang-orang
Kudus yang hidup di akhir zaman untuk tetap berjuang dan mempertahankan iman. Berarti ada peperangan yang akan menggugurkan iman kita. Ada perjuangan yang harus kita perhatikan yang berbahaya bagi iman-iman yang kita miliki. Karena apa? Ayat 4. Ada orang-orang yang menyelinap, menyusup. Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Dan melampiaskan hawa nafsu mereka, menyangkal penguasa dan Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan dunia peperangan rohani. Kita nggak ikut serta dalam dunia peperangan jasmani. Mungkin setelah Iran dan Israel. Mungkin ada lagi peperangan lain, peperangan lain, peperangan lain. Karena firman Allah yang mengatakan demikian. Peperangan bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Itu sudah dituliskan. Tapi dunia peperangan rohani dituliskan bagi semua kita. Bahkan dikatakan bagi orang-orang kudus. Kita akan berhadapan dengan mereka-mereka yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Siapa? Mereka yang adalah orang-orang fasik. Yang meremehkan kasih karunia Allah. Ingat, aku ingin mengingatkan kamu. Memang Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Berbicara tentang perjalanan orang Israel di tengah-tengah Mesir sebagai budak belian. Dibicarakan tentang orang-orang yang hidup pada zaman Sodom dan Gomora. Diambil dari beberapa contoh yang sudah pernah terjadi. Dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ayat 8, orang-orang yang bermimpi, yang mencemarkan tubuh mereka, yang menghina kekuasaan Allah dan menghujat semua yang mulia di sorga. Dunia peperangan rohani akan menjadi peperangan yang jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi dengan dunia peperangan sebenarnya. Sebab peperangan rohani mengikut sertakan ayat 9. Penghulu malaikat. Siapa? Mikael. Ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis. Ada peperangan antara Mikael dengan iblis untuk mayat Musa. Untuk mereka yang menghujat nama Allah. Untuk mereka yang ikut dalam jalan Kain. Ingat kemarin sudah disinggung. Yang oleh karena upah menceburkan diri. Kubangan Bileam. Atau mereka yang binasa karena kedurhakaan. 3 nama yang tidak terampunkan.
Ada Kain, ada Bileam, ada Korah. Dengan peristiwa masing-masing yang saudara dapat baca. Lalu diambil contoh ini, baik keluarga Kain, baik keluarga Bileam, baik keluarga Korah, orang-orang yang sangat mendukacitakan Allah. Karena mereka menjadi noda dalam perjamuan kasih-Mu. Mereka tidak malu melahap, hanya mementingkan diri sendiri. Bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Tidak sekedar untuk hari-hari yang istimewa, tidak. Tapi yang kita hadapi di hari-hari depan. Noda dalam perjamuan kasih. Saudara tahu? Korintus menuliskan, kalau engkau menghadapi tubuh dan darah, digambarkan dengan anggur dan roti. Kalau engkau berhadapan dengan kondisi seperti ini, pertahankan perjamuan kasih-Mu tidak ternoda. Tidak ternoda. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu. Memang minoritas. Tapi walaupun minoritas, tetap menjadi orang yang berpengaruh dalam pekerjaan selanjutnya. Perhatikan ayat 12. Di mana mereka tidak malu-malu melahap, mementingkan diri sendiri, bagaikan awan yang tidak berair, yang ditiup. Mereka bagaikan pohon yang dalam musim anggur tidak menghasilkan buah anggur. Mereka terbantun dengan akar-akarnya sambil perlahan-lahan mati. Suratan khusus ini yang ditujukan kepada kita semua. Pendek, hanya 25 ayat. Tapi punya arti yang luar biasa. Punya arti yang begitu dalam bagi jemaat yang ada di Bulak-Serem. Haleluya. Kita lanjutkan dulu ya. Ayat yang ke-12. Bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon yang dalam musim gugur kemarin. Dalam musim dingin kemarin. Di mana banyak yang sudah rontok. Masih ingat? Kita sedang berada di musim dingin. Berguguran. Pohon-pohon mulai berubah. Sinyal yang memberikan kepada kita. Musim apakah kita? Mereka yang membiarkan noda pada perjamuan kasih-Mu. Melahap, mementingkan diri sendiri. Bagaikan awan yang tidak berair. Yang malu, yang berlalu ditiup angin. Dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya. Kondisi yang berbahaya. Di musim dingin, winter is coming. Itu menggugurkan banyak iman.
dengan peristiwa, dengan persoalan. Ayat 11, 12, 13, celakalah. Lalu bicara tentang Henoh, keturunan ketujuh dari Adam. Tetapi Henoh ikut, ayat 15, menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Allah ingin kita begitu waspada. Jangan menggerutu, ayat 16. Berhentilah dengan menggerutu. Jangan hidup menurut hawa nafsu. Jaga mulut kita mengeluarkan perkataan yang tidak pantas. Peliharakan. Haleluya. Jangan ikut menggerutu. Jangan ikut marah. Jangan ikut kesal. Ingat ayat pertama tadi. Supaya kamu berjuang mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Belajar seperti Henoh, keturunan ketujuh Adam, yang menantikan kedatangan Tuhan dengan semua orang-orang kudusnya, akan bersama menghakimi orang-orang yang duduk dalam kefasikan, dalam perbuatan nista, dalam keadaan orang-orang yang berdosa. Bertahan. Orang yang mempertahankan iman akan duduk bersama dengan Henoh. Saudara, kitab Wahyu berbicara tentang apa yang dituliskan dalam Wahyu 19. Dan ayat yang ketiga dan 4. Untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, asapnya naik sampai selamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta. Mereka berkata amin. Pertanyaannya, Henoh dituliskan dalam Yudas yang tadi kita baca ya, pada ayat yang ke-14, duduk bersama dengan Allah untuk menghakimi orang-orang yang dijatuhi hukuman. Orang fasik, orang yang mengatakan dusta, orang yang menista, orang yang menggerutu. Di sana ada Henoh. Tapi ada 24 tahta. Ya. Ada Henoh di sana, itu sudah pasti. Tapi ada kursi lain yang belum dituliskan namanya. Untuk siapakah itu? Untuk orang-orang yang berjuang mempertahankan iman. Saudara akan duduk bersama dengan Henoh. Bersama dengan anak domba Allah. Untuk bersama menghakimi orang-orang yang menang. Pasal 14. Pasal 17, maaf.
ayat 14. Mereka yang bersama dengan dia, bagian B, mereka yang menang, mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, mereka yang setia. Duduk bersama dengan Henokh. Ada anak domba di tengah. Mereka yang menang, mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, mereka yang setia. Sementara dunia dengan kebobrokannya, Yudas berbicara tentang hal itu. Mereka yang menjadi noda dalam perjamuan kasih. Mereka yang mementingkan diri sendiri. Bagaikan awan yang tak berair. Menghasilkan buah-buah gugur. Pada kelompok mana kita berada? Siap untuk dihakimi atau siap untuk ikut menghakimi? Yudas tidak mengarahkan kepada salah satu jemaat, tapi berbicara untuk saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Wahyu pasal 1. Aku berpaling, pasal 1 ayat 12. Melihat suara yang berbicara kepadaku. Tampak kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian digambarkan dengan 7 jemaat. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. 7 jemaat mewakili 7 model jemaat di akhir zaman. Model jemaat Efesus, model jemaat Pergamus, model jemaat Smyrna, model jemaat Tiatira, model jemaat Sardis, model jemaat Philadelphia, model jemaat Laodikia, yang suam, yang menganggap enggak butuh Tuhan, yang kebutuhan cuma biarlah aku dipanggil dengan namamu. Dan kembali ke Wahyu 1. Seorang di tengah-tengah kaki dian. Seorang rupanya seperti anak manusia. Berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Dadanya perlilitkan kain ikat pinggang. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Matanya bagaikan nyala api. Kakinya, tangannya, gambar dari Yesus yang berada di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Pertahankan imanmu. Berjuanglah. Kembali ke Yudas. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, timbul pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia, yang hidup tanpa
tanpa Roh Kudus. Saudara tahu mengapa kita dikejar dengan kebutuhan penuh dengan roh, penuh dengan roh, penuh dengan roh. Bukan supaya bisa berbahasa baru, tidak. Bukan cuma kita dapat berglosolali, bukan. Bukan supaya kita bisa berbahasa lidah baru, bukan. Tapi supaya kita berdiri tegak pada akhir zaman. Mereka yang hidup tanpa Roh Kudus akan terseret dalam kelompok yang digambarkan oleh Yudas ini. Ayat 20, tetapi kamu bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kembali lagi. Yudas pada waktu itu belum tahu maknanya Roh Kudus, belum. Tapi dia bisa sampaikan nasihat. Hiduplah dengan Roh Kudus. Berdoalah di dalam roh. Peliharakan dirimu di dalam kasih Allah. Ayat 24. Bagi dia yang berkuasa supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jangan kamu tersandung. Siapa yang bisa jaga kita? Tidak ada manusia tidak pernah kesandung, saudara. Gak pernah. Dari anak kecil sampai orang lansia. Gak mungkin tidak pernah ada yang berkata, saya sih gak pernah tersandung. Seperti tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Semua orang, kecil, besar, miskin, kaya, pintar, bodoh, pasti akan tersandung. Tapi ada yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Dan yang membawa kamu dalam kondisi tidak bernoda. Tampil di hadapan kemuliaan Allah. Yaitu Roh Kudus yang sanggup menjaga kita. Untuk tidak tersandung. Haleluya. Luar biasa firman Allah. Tahu kondisi yang kita hadapi. Mengerti situasi yang tidak mudah kita atasi. Hanya sekedar datang beribadah pulang. Datang beribadah pulang. Enggak cukup. Engkau harus mempertahankan iman. Engkau yang berada di dalam kehidupan seperti Henokh. Bergaul, keistimewaan Henokh adalah bergaul dengan Allah. Haleluya. Yaitu yang hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Yaitu saudara yang berdoa di dalam Roh Kudus. Peliharakan dirimu. Haleluya. Maka bagi dialah. Luar biasa saudara. Sementara tidak ada seorang yang dapat mempertahankan kita. Ada Roh Kudus yang dapat mempertahankan kita. Supaya jangan kita tersandung. Di akhir zaman. Mungkin jatuh enggak. Tapi kesandung. Kita dengar para pejabat hebat. Waduh, kita lihat karirnya menanjak. Kesandung dengan masalah korupsi. Wah, kita udah berkata, saya pilih dia. Luar biasa karirnya.
hebat, pantas jadi pemimpin negara ini. Nggak taunya blek, jatuh kesandung karena seorang wanita. Bukan batu besar yang menyandungkan kita, tapi cukup kerikil-kerikil kecil yang bisa membuat kita tersandung. Tapi bersyukur kalau ada Roh Kudus yang peliharakan kita. Bukan cuma peliharakan kita, yang menjaga. Saudara baca tadi ayat 24. Yang berkuasa menjaga supaya kamu tidak tersandung. Bahkan terjamin dengan membawa kita tanpa noda di hadapan kemuliaan Allah. Masih tetap kalimatnya. Sebab itu penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tidak ada yang dapat mempertahankan kita, tapi kita akan dipertahankan kalau ada Roh Kudus di dalam kita. Mari kita berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Luar biasanya firman-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami untuk tetap bertahan dalam perjuangan, dalam tiap-tiap iman kami. Haleluya. Setiap kami tidak luput dari peperangan, perjuangan untuk mempertahankan iman. Sudah banyak yang gugur, sudah banyak yang bergelimangan, sudah banyak yang tidak berdiri tegak lagi. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Engkau kenal batas-batas kemampuan. Engkau tahu kami tidak sanggup sendiri. Engkau tidak pernah biarkan kami jatuh tergeletak. Itu bukan Engkau Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang membela setiap kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami bersama. Cuma Roh Kuduslah yang mampu menjaga kami. Hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Berkembang di dalam pimpinan Roh Allah. Berdoa di dalam pimpinan Roh Allah. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk tetap berdiri tegak. Untuk berdiri dengan teguh, haleluya, dalam anugerah dan pimpinan. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita berdiri bersama. Kita berkata, Tuhan, tegakkan aku berdiri di tengah kerobohan banyak orang-orang yang percaya, di tengah kondisi-kondisi tidak dapat mempertahankan iman lagi. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Ada yang membela kami. Ada yang membela kami. Ada Yesus yang berdiri mendampingi kami. Ada Yesus yang berdiri tegak menjaga lutut-lutut kami tidak goyah. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Terima kasih Tuhan. Pegang erat tangan kami. Jangan biarkan kami jatuh. Mampukan kami tetap bertahan sampai Engkau datang kembali. Kalau Hema bisa, Engkau juga tolong kami. Kami belum bisa. Karena Tuhan yang membela kami. Terima kasih. Keluarga, pekerjaan, mata pencarian, apapun yang menjadi persoalan kami, Tuhan campur tangan-Mu mempertahankan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang dari Allah Bapa, kasih di dalam nama Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai